menteri mengumumkan, jadi pikiran. Kita turunkan sedikit. Itu masih persoalan kita. Anak kita, cucu kita, kita harapkan baik, kita ajarkan baik. Terganggu dia dengan semua ini. Terganggu. Orang itu nggak ngaji, kita yang ngaji kan nggak ada di sini. Mungkin ada 2-3 orang nggak ngaji orang itu. Kita yang ngaji. Tahu nggak ini? Anak-anak cucu-cucu sekarang terancam ini. Terancam itu beriman. Nanti lihat HP ini. Ibu lihat ceramah saya, tak berapa lama sudah yang ada ganti-gantian. Itu yang dilihat anak-anak itu. Bagaimana? Bapak-bapak, habis sholat kita mau tenang, pulang ke rumah kau bingung. Seperti itu kita sekarang ini. Jadi ketenangan yang dihadiahkan oleh Allah disabut oleh kejahatan itu, kesalahan. Mau ambil contoh yang lebih ringan lagi. Dulu di meja makan kita bercerita-cerita dengan suami, istri, dan anak-anak. Kalau sekarang masih cerita, enggak lagi. Mohon maaf ya, HP itu masuk ke tempat tidur, masuk. Betul. Ini ibu-ibu ini nggak jamin ini. Saya kira ada di antara orang ini di tempat tidur dengan HP. Ada tapi bukan jamaah masjid Ar-Ridho ini. Jadi Pak, saya ini ustaz profesor saya rasakan istri saya asik bercerita, dia sudah lihat apa. Awak kepingin bercerita yang ringan-ringan, terus ada WA dari kawannya. Bagaimana istri bapak? Nggak berani bapak ini menjawab karena dugaan saya ini problem. Kan sederhana sekali. Dulu istri kita pagi disediakan air minum. Sekarang masih. Alhamdulillah, tapi mungkin paling banyak 50%. Saya perlu makanan, langsung hamil itu kan, goput ya kan. Bapak-bapak banyak makan yang dimasak ibu atau yang dipesan? Kalau saya lihat wajah bapak-bapak ini wajah menderita dan semuanya. Apa penderitaannya? Ya kan? Enggak dapatnya masalah yang dulu dirindukannya dari istri. Ibu-ibu, itu gambaran mengenai situasi yang kita hadapi sekarang. Pertanyaannya, bagaimana kita merubah ini? Bagaimana kita meluruskan sejarah yang sudah entah kemana-mana? Bapak Ibu yang saya hormati,
kita nggak punya kekuatan. Kalau kita panglima perang bisa. Jadi saya teringat sabda Rasulullah SAW bahwa senjata orang beriman itu doa. Senjata orang beriman itu doa. Nggak bisa dirubah lagi kondisi ibu-ibu ini yang banyak main HP ini. Udah payah ini. Nanti awal karantina HP-nya persoalan. Kalau di pondok macam di kantor di karantina itu HP-nya. Bagaimana kalau laki-laki sepakat mengkarantina HP istri? Setuju? Kalau gitu apa yang kita lakukan? Doakan istrimu tetap baik, doakan suami tetap baik. Kita doakan, ya Allah, bahaya ini zaman ini wahai Tuhanku. Tolong buat istriku tetap istiqomah di jalan yang benar. Ini data, tapi saya tidak mau mengganggu ketenangan. Data dan sekarang perceraian di Indonesia ini naik 300%. Perceraian di Indonesia ini sekarang naik 300%. 100% itu ada yang itu. Perceraian di Indonesia ini naik 300%. Anak-anak ini mudah sekali cerai. Kenapa? Enggak dikuatkan mamanya sebelum dia nikah. Kita doakanlah Rasulullah SAW berkata, "Ad-du'a silahul mu'min wa imanul din wa nurus samai wal ardh." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasul, doa itulah senjata. Entah kenapa laki-laki ini kalau makin banyak uangnya cenderung dia mau nikah lagi, betul? Tidak semua, ya. Tapi kebanyakan begitu. Doakan, wahai Allah, terima kasih rezeki yang banyak yang Engkau berikan. Tapi tolong jaga hati suami saya. Didoakan, didoakan. Adat kita ini, adat kita ini. Kalau pergi suami kerja, istrinya mengantar sampai di pintu. Sampai di pintu dia bacakan Bismillah, tawakkaltu. Itu adat kita, adat Islam itu begitu. Kalau suami keluar rumah, antar sampai di pintu, berangkat apa? Berangkat apa? Bismillah, tawakkaltu. La haula wala quwwata illa billah. Boleh saya tanya, ibu masih amalkan itu sekarang? Iya, pensiun, tapi kan begini
Jadi gini, intinya doakan suamimu. Itu intinya loh. Berkurang bahaya itu kalau didoakan istri. Jadi doa itu adalah senjata orang mukmin, pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Itu kata Rasul. Bapak Ibu, tolong kita perbanyak doa. Kita doakan bagi bangsa kita ini supaya lebih baik. Asik bertengkar, ya kan? Kita doakan masyarakat kita ini supaya lebih baik. Kita doakan keluarga kita supaya lebih baik. Kita doakan anak dan cucu kita supaya lebih baik. Saya dengar tadi doa Imam panjang banget, ya kan? Alhamdulillah. Tapi ada doa wajib. Doakan dirimu, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan keturunan. Jangan lupa ya, ad-doa muhbul ibadah. Kata Nabi juga, inti dari ibadah